Umat Muslim di Indonesia merayakan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada 10 Juli 2022, termasuk keluarga Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kabupaten Tabalong. Perayaan sholat Id warga LDII Kabupaten Tabalong digelar di beberapa tempat, seperti di lapangan terbuka di Komplek LDII Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Komplek LDII Desa Warukin, Komplek Perumahan Damai Mamburai, dan di Kecamatan Kelua. Sholat Id di Komplek LDII Desa Padang Panjang diikuti ratusan jamaah karena komplek ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Pelaksanaan sholat Id tahun ini diikuti warga dengan antusias, terutama karena pelaksanaannya bisa dilakukan tanpa pembatasan aturan dari pemerintah. Suasana perayaan Idul Adha tahun ini berbeda dari 2 tahun terakhir yang mana pelaksanaan sholat Id sempat ditiadakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sholat Id tahun ini diimami Ustadz Ponco Utomo yang dilanjutkan dengan khutbah berbahasa Arab dan kultum. Usai sholat Id, perayaan Idul Adha dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. DPD LDII Kabupaten Tabalong telah menyiapkan 30 ekor sapi serta 5 ekor kambing yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Lokasi pemotongan hewan kurban disebar di beberapa tempat. Pertama di Komplek LDII Desa Padang Panjang sebanyak 15 ekor sapi, Komplek Puri Kencana Warukin 2 sebanyak 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing, di Kelurahan Pembataan sebanyak 8 ekor sapi dan 2 kambing, Komplek Damai Maburai 4 ekor sapi, dan Kelua sebanyak 2 ekor sapi dan 1 kambing. Semua hewan kurban yang disembelih ini merupakan sumbangan dari warga LDII di Tabalong. Sebelumnya, sapi dan kambing ini telah menjalani proses pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan, sehingga dipastikan semua hewan kurban baik sapi maupun kambing terbebas dari risiko penyakit mulut dan kuku. Itu kita kemarin manggil juga dari dokter Tuan ya. Kemarin udah dicek juga kemarin sore. Alhamdulillah katanya bagus. Ini katanya sapi ini udah sapi super, memang disiapkan dari mapolnya itu mas. Memang udah bagus. Dalam proses penyembelihan, DPD LDII Tabalong menyiapkan 1 alat untuk merobohkan sapi, sehingga proses penyembelihan sapi berjalan aman dan mudah. Dengan alat ini, proses perobohan dilakukan tanpa menyakiti hewan yang akan disembelih. Kami melihat di tahun-tahun sebelumnya bahwasanya untuk memotong sapi ini memerlukan effort yang cukup susah dan berat. Makanya kami terinspirasi, kami melihat searching di YouTube, melihat alat yang lebih mudah dalam proses memotong sapi tersebut. Mulai dari merobohkan, kemudian membawa ke area pemotongan sampai dengan proses pemotongannya. Sehingga dari segi keamanan juga lebih aman bagi warga kami yang memotong. Uniknya alat untuk membantu proses perobohan ternak ini dirakit sendiri oleh warga. Biaya perakitan alat pun terbilang rendah, yakni hanya memakan dana sekitar Rp500.000. Proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai syariat Islam, seperti menajamkan peralatan pisau serta menghadapkan hewan kurban ke kiblat. Selain itu, proses pengelolaan limbah pun dilakukan dengan memperhatikan lingkungan, yang mana limbah dari proses penyembelihan ditanam di lubang khusus sehingga tidak mencemari lingkungan dan tidak menimbulkan bau. Pemotongan tentunya kita juga mengikuti syariat dari Rasulullah ya, yaitu yang pertama ya ditajamkan alat sembelihnya, parangnya ditajamkan, pisaunya ditajamkan,
Nah, kemudian menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian darah dan limbahnya itu kami buatkan lubang untuk ditimbun, dikubur sehingga tidak mencemari, baunya tidak kemana-mana dan bisa jadi pupuk lah bahasanya seperti itu. Penyembelihan hewan kurban dilakukan warga LDII dengan bergotong royong sehingga berjalan efektif. Mulai dari pemuda hingga dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, turut membantu proses pemotongan hewan kurban ini. Dari 15 ekor sapi yang dipotong di komplek LDII, didapati sekitar 1.500 kantong daging. Masing-masing kantong berisi daging seberat 1 hingga 1,5 kilogram. Kami untuk tahun ini berkurban 15 sapi ya, 15 sapi kami kurbankan. Kemudian untuk total yang kami dapatkan ini sekitar 1.500 kantong. Jadi per kantongnya itu ada yang 1,5 kg dan juga 1 kg. Pengemasan 1.500 kantong daging sapi menggunakan kantong plastik transparan dan menggunakan box, sehingga daging tidak terkontaminasi bahan berbahaya. Daging-daging ini dibagikan pada warga LDII dan masyarakat sekitar. Pembagiannya ini ya Teruskan ke masyarakat. diteruskan ke masyarakat. Di luar komplek ini kan biasanya kita menyiapkan daging untuk masyarakat sekitar 1.000 kantong Mas. Jadi dibagi dari RT 8 ini sampai ke RT 9. Sebelumnya panitia kurban sudah membagikan kupon pada masyarakat sekitar sehingga mereka bisa mengambil daging di pos-pos yang sudah disiapkan LDII Tabalong. Nah, kita bagikan kupon, Pak. Kupon. Sehari sebelum hari H-nya kita bagikan. Jadi begitu jamnya sudah ditentukan, mereka tinggal datang sini aja lagi bawa kupon tersebut. Kurban dari warga LDII Kabupaten Tabalong tahun ini diharapkan tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh warga LDII, tapi juga oleh masyarakat luas. Hal itu sejalan dengan tema sentral dalam perayaan Idul Adha tahun 1443 Hijriah, yaitu mari berkurban untuk mewujudkan ketakwaan dan kepedulian sosial. Dano Nafarin, TV Tabalong melaporkan.